Oke, selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal sama-sama membongkar sesuatu yang luar biasa, ya. Sebuah cara pandang dari Islam untuk menghadapi, ya, semua tantangan hidup. Siap? Coba deh, siapa yang nggak pernah ngerasa gini? Stres, kewalahan, cemas mikirin masa depan. Kayaknya ini udah jadi bagian dari hidup modern ya. Rasanya tuh kayak ada beban berat di pundak yang nggak hilang-hilang. Bener nggak? Nah, ini dia nih ide utamanya. Coba kita bayangin sejenak. Gimana kalau masalah terbesar yang lagi kita hadapi sekarang, itu sebenarnya adalah hadiah tersembunyi, kado dari Allah yang belum kita buka. Sebuah paket yang di dalamnya itu ada berkah, dan tugas kita cuma satu, cari cara buat ngebukanya. Oke, langkah pertama ya, sebelum kita buka kado apapun kan kita mesti lihat dulu paketnya. Ini apa sih isinya, bentuknya gimana? Sama kayak masalah, yuk kita coba kenali dulu paket kita ini dengan lebih jernih. Ini nih, ada satu konsep kunci yang penting banget kita pegang. Sunnatullah. Artinya, masalah dan ujian itu ya emang bagian dari desain kehidupan. Itu udah hukum alamnya dari Allah. Jadi penting banget buat dicatat ya, ujian itu bukan hukuman, bukan berarti Allah nggak sayang sama kita. Justru sebaliknya, itu adalah sebuah kepastian. Sesuatu yang pasti kita temui di perjalanan ini. Dan kepastian ini datangnya langsung dari Allah loh. Coba kita perhatikan ayat ini baik-baik. Ini bukan ancaman ya, tapi sebuah janji. Janji bahwa ujian itu pasti akan datang. Tapi coba deh perhatikan bagian paling akhirnya. Nah, ini dia. Kalimat ini yang mengubah segalanya. Di balik setiap janji ujian, ternyata terselip janji kabar gembira. Good news. Hasil akhirnya itu selalu positif, selalu baik. Tapi kuncinya satu, bagi mereka yang bisa bersabar. Oke, jadi gimana caranya biar nggak panik dan kebawa emosi? Coba deh pakai 3 langkah praktis ini. Saya pribadi sering banget pakai ini buat tenangin pikiran. 1, coba tanya ke diri sendiri, ini masalah beneran atau cuma overthinking aja? 2, ukur dampaknya. Segede apa sih pengaruhnya buat hidup, iman, dan keluarga kita? 3, tentukan responnya. Ini sesuatu yang bisa diubah atau sesuatu yang harus kita terima. 3 langkah ini benar-benar bantu kita buat berpikir lebih jernih. Oke, paketnya udah kita kenali. Sekarang kita perlu toolkitnya nih. Alat yang pas buat ngebuka paket ini. Dan alatnya itu digambarkan dengan metafora yang indah banget. Seorang mukmin itu kayak seekor burung. Dia punya 2 sayap, sayap syukur dan sayap sabar. Coba bayangin, mana ada burung bisa terbang cuma pakai 1 sayap? Nggak bisa kan? Nah, kita juga gitu. Syukur itu yang ngasih kita kekuatan pas lagi seneng, dan sabar itu yang ngejaga kita biar tetap seimbang pas lagi susah. Kita butuh dua-duanya buat bisa terbang, ngelewatin badai apapun. Ngomong-ngomong soal syukur dan sabar, ada satu kisah nyata yang, jujur aja, setiap kali saya baca lagi, saya selalu merinding. Kisahnya Abu Kilabah. Coba bayangkan, beliau diuji dengan kehilangan tangan, kaki, penglihatan, dan pendengaran sekaligus. Sebuah ujian yang mungkin kita nggak akan sanggup bayangin. Tapi dengerin deh apa yang beliau ucapkan. Subhanallah, luar biasa. Di tengah penderitaan yang sebegitu dahsyatnya, fokus beliau itu bukan ke apa yang udah hilang, tapi ke apa yang masih ada. Lisan untuk memuji Allah dan hati untuk mengenalnya. Inilah esensi dari kekuatan syukur yang sejati. Benar-benar bikin kita mikir ulang soal semua keluhan kita ya kan? Jadi, biar gampang, kapan kita pakai sayap syukur, kapan pakai sayap sabar. Gini aja. Dapat berkah, dapat nikmat, pakai sayap syukur. Lagi diuji, kehilangan sesuatu, atau kena musibah, pakai sayap sabar. Simpel kan? Dan yang penting, dua-duanya ini adalah sikap yang aktif ya. Bukan cuma diem pasrah, tapi merespons dengan iman. Oke, kita udah punya alatnya. Sekarang, masuk ke bagian yang paling seru. Pertanyaan besarnya adalah, setelah kita capek-capek membuka paket ini, apa sih sebenarnya hadiah yang ada di dalamnya? Ternyata, salah satu hadiah terbesarnya adalah penemuan diri kita sendiri. Coba lihat ayat ini. Allah sendiri loh yang nyuruh kita buat ngeliat ke dalam diri kita. Bukan buat jadi narsis atau egois ya, tapi buat menemukan potensi, kekuatan, harta karun luar biasa yang udah Allah titipin di dalam diri kita masing-masing. Nah, buat ngebantu proses ngeliat ngedalam ini, kita bisa pinjem satu alat yang keren banget dari dunia bisnis. Analisis SWOT. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Apa kekuatanmu, kelemahanmu, apa peluang di luar sana, dan apa ancamannya? Serius deh, coba luangkan waktu buat nulis ini tentang diri sendiri. Jujur,
Hasilnya tuh bisa bikin kaget dan benar-benar ngebuka mata. Sip, kita udah mulai kenal diri kita, udah nemu potensi kita. Terus, buat apa? So what? Pertanyaan selanjutnya dan ini yang paling penting. Gimana caranya kita pakai hadiah ini buat ngejalanin misi hidup kita yang sebenarnya? Ternyata, misi hidup kita itu punya dua arah. Arah yang pertama itu vertikal, ke atas, yaitu hubungan kita langsung sama Sang Pencipta, menjadi hamba Allah sejati. Artinya, semua yang kita lakuin, dari melek mata sampai merem lagi, itu niatnya ibadah. Nah, arah yang kedua itu horizontal, ke samping. Ini hubungan kita sama sesama ciptaannya. Tugas kita sebagai khalifah, sebagai manajernya bumi, artinya apa? Artinya kita pakai potensi unik yang udah kita temuin tadi, buat ngasih manfaat, buat bawa kebaikan buat orang-orang dan dunia di sekitar kita. Dan disinilah letak sweet spotnya. Misi sejati hidup kamu itu ada di titik temu. Pertemuan antara apa yang jadi kekuatan unikmu dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia di sekitarmu. Dan semua itu dibungkus dengan satu niat, lillahi ta'ala, semua karena Allah. Dan sebagai penutup, ada ayat yang powerful banget nih. Sebuah pengingat bahwa perubahan besar di luar sana tuh nggak akan pernah terjadi sampai kita sendiri yang mulai mengubah apa yang ada di dalam diri kita. Change starts from within. Kekuatan itu udah ditaruh di tangan kita masing-masing. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, kenapa aku diuji? Tapi, coba kita lihat tantangan yang lagi ada di depan mata kita sekarang. Pertanyaan barunya adalah, hadiah apa ya yang tersembunyi di dalamnya, yang siap buat kita buka hari ini juga?